Gue mau cerita soal apa rasanya melakukan Isman HS untuk kedua kali. Isolasi mandiri hanya sendiri untuk kedua kalinya. Kena COVID 2 kali itu kan bukan sesuatu yang dirasakan banyak orang dan sebaiknya tidak. Gua nggak kelar-kelarnya memaki diri gua sendiri. Gua ada di kondisi mental yang tidak baik untuk 2 minggu ke belakang ini, karena gue tolol gitu. Waktu gue pertama kali kena COVID, gue udah parno, takut anak-anak dan istri gue kena. Ajaibnya nggak kena, alhamdulillah sekali. Bukannya belajar dari kesalahan, tapi gue masih ngaco lagi. Aduh, gue nonton weekly vlog 0044, ngeliat masker gue turun, gue bilang, aduh ngapain sih lu Ji. Dan akhirnya gue kena lagi, dan kali ini gue gak seberuntung kemarin. Kali ini Dipo kena, Gamila kena. Gamila ada gejalanya sedikit, Dipo gak bergejala. Suhunya oke, saturasi oke. Tapi ya kita bisa aja ya bersyukur Ji, lu kan anak-anak lu atau Dipo dan Gamila kan gak terlalu parah gejalanya, tapi ya kan kita nggak pernah tahu penyakit ini ya. Gue khawatir sekali karena kita tahu angka kematian anak karena COVID itu tinggi sekali, jadi gue tuh parno. Dan Dipo serta Gamila tuh sebenarnya dua-duanya tuh tubuhnya tuh mudah sakit, dan ada artikel juga yang mengatakan dalam beberapa kasus ada yang paru-parunya tuh terdampak permanen. Jadi gue sedih sekali. Jadi walaupun OTG gitu ya, tapi ada penelitian, nggak di Indonesia sih, di negara lain yang bilang bahwa ada dampaknya ke paru-paru permanen, ada kerusakan, dan kita nggak tahu tuh dampaknya. Aduh, gue ngebayanginnya sedih banget gue harus ngerepotin semua orang, ngerepotin Mila yang punya urusan, ngerepotin anak-anak gua. Beruntung sekali ini lagi di masa liburan, ngerepotin mertua, ngerepotin gua sendiri, aduh gua beneran deh kesel sekali. Tapi ya itu yang mungkin membuat gua walaupun di rumah tetap nggak ngerasa lebih enak gitu daripada waktu gue di hotel, isolasi mandiri di hotel rujukan pemerintah. Emang tempatnya lebih luas, gue bisa ngapa-ngapain, dan gue ngapa-ngapain. Karena gue pikir gue di rumah sendiri, akhirnya gue jadi males-malesan gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat rumah gue tuh kayak, rumah gue tuh tampilannya, gue jalan keliling-keliling, buka pintu, lihat ruangan itu. Rumah gue tuh kayak planet bumi 5 tahun setelah diginiin sama Thanos. Lu nonton Endgame gak, yang ada yang setelah Thanosnya dibunuh, tapi kan gak bisa mengubah apa-apa gara-gara si Infinity Stone-nya rusak kan. Terus 5 years later, abis itu dikasih lihat bumi 5 tahun setelahnya. Terus lu ngeliat bahwa keadaan tuh kayak tiba-tiba ditinggal gitu. Kayak sempat ada manusianya, terus tiba-tiba hilang gitu. Rumah gue tuh kayak gitu, sempat ada sisa-sisa lagi mau ngelipat baju tapi gak jadi. Terus ada sisa-sisa tempat tidur, sisa anak habis gambar, sisa main segala macam. Itu ada tuh. Jadi kayak mereka hilang begitu saja. Dan rasanya benar-benar kayak dijentikan jari sama Thanos, karena gue masih di rumah gue gitu. Gue lagi di lingkungan yang gue kenal, cuman gak ada siapa-siapa aja gitu. Tentu gue bisa WhatsApp dan telepon dan segala macamnya, tapi rumah itu tuh kayak ditinggal mendadak gitu.
Jadi akhirnya gue beres-beres, terus terutama setelah gue negatif COVID-nya, gue udah ngumumin belum ya ke umum ya kalau gue udah negatif. Gue udah negatif by the way. Udah belum ya? Gue lupa deh. Karena kan waktu gue positif gue bilang sama umum. Terus waktu negatif gue bilang nggak ya sama umum. Pokoknya gue udah negatif 10 hari setelah gue umumin. Itu gue udah negatif, udah ngasih tahu semua orang via WhatsApp. Terus terutama setelah itu gue beres-beres rumah. Kalau cuci piring sih gue jalan terus hampir setiap 2 hari sekali karena kan piringnya gue pakai. Tapi spray gue ganti-gantiin, semua kasur gue ganti-gantiin, terus gue ngepel, terus gue nyapu, terus ngepel dulu ngepel, terus gue olahraga dari yang biasa aja kayak lari di rumah. Untung gue punya punya treadmill, sampai drill sepak bola gue lakuin sendiri-sendiri. Gue udah bikin konten, kayak contohnya Saya Merasa Herman tuh juga datang dari gue lagi nyari cara untuk bikin gue ketawa aja. Dan sejujurnya, ini cuma buat lu nih penonton YouTube gue, sejujurnya sebenarnya tuh gue ngerjain itu tuh dalam kondisi lagi nyari bahagia. Gue lagi nyari cara untuk bikin gue ketawa sendiri. Terus ketika gue lagi jalan-jalan ke setiap pelosok rumah gitu, gue sadar, loh gue pernah beli ini nih. Jadi boneka itu udah gue beli dari lama. Tepatnya gue beli dari 2000 kayaknya 19 atau enggak, kayaknya 2019. Gue beli itu 2019 karena sebenarnya dari dulu gue tuh udah kepikiran pengen bikin sebuah konten yang pakai boneka. Karena dulu di Antv gue pernah ngisi acara namanya Star Kids Ya Iyalah. Gue megang boneka namanya Mucu. Ada di YouTube, cari aja Star Kids Ya Iyalah gitu, atau Star Kids Antv. Ada tuh di situ tuh. Selain aku bisa pakai untuk dipukul, bisa ngapain lagi aku dengan sumpit ini? Membingungkan. Hah? Mucu, apa maksudnya ya? Aku bisa melakukan sesuatu yang hebat dengan balon ini. Aku lagi sibuk mikir untuk diriku sendiri, tahu? Kok bau nggak enak ya? Aku mencium bau nggak enak. Oh, iya. Aduh, Muncul. Tiul. Geser dong, Tiul. Gua jadi tikus biru namanya Mucu, Stenia Gustaf jadi Cik-Cik, dan Andira Pramanta jadi Ciul, ulet. Terus kami senang melakukan itu. Gua, Andira, Steny itu senang ngelakuin itu. Kami dilatih sama Arya namanya. Kami nyebutnya Kak Arya. Kak Arya itu emang bener-bener puppeteer. Kalau nggak salah dia juga latihan ke Muppets atau Sesame Street atau apa, kalau gua nggak salah, latihan pakai dikasih kayak 2 mata pingpong gitu ya, terus kasih mata, terus kita belajar untuk nurunin bawahnya ketimbang naikin atasnya. Cuman boneka gua tuh istilahnya produk retail, jadi bukan boneka yang dibikin khusus untuk puppeteer, itu cuma dijual aja, mainan anak. Makanya dia tuh berat banget. Kalau lu perhatiin tuh mulutnya ketika diam tuh mangap. Yang bener tuh mulutnya ketika diam dalam kondisi tertutup. Cuman karena itu produk retail ya, jadi nggak terlalu baik. Jadi berat buat gue untuk
gini tuh berat, harusnya ke bawah bukan ke atas. Anyway, gue latihan terus gue selalu pengen bikin kayak gitu-gitu lagi. Gue pikir kalau misalnya ada karakter yang bisa ngewakilin gue bakal lucu nih gitu. Tapi nggak pernah gue kerjain, ngejogrok di rak aja. Sampai kemarin-kemarin gue nggak tahu mau ngapain, gue liat-liat loh masih ada ini. Terus gue ngomong sendiri sama si boneka itu, terus gue ketawa sendiri, terus gue pikir gue coba bikin gitu. Gue bikin tadi untuk diri gue sendiri, untuk ketawa-ketawa. Gue bikin terus lucu, terus gue coba upload, terus orang suka. Nah, kalau lu lihat, gue itu sering sekali menutup dengan mukul. Sebenarnya gue lagi kesel. Gue tuh kesel banget sama diri gue sendiri. Pokoknya gue kesel lah. Gue kesel selama 10 hari kebelakang tuh gue kesel sekali sama diri gue sendiri. Nggak sama orang lain, sama diri gue sendiri. Jadi setiap kali yang sebenarnya nggak perlu mukul tuh gue pukul tuh karena gue lebih kesel aja sama diri gue sendiri. Kenapa sih nggak ngaku ventriloquist? Ya karena emang bukan. Karena Ya karena kayak Zaking itu bukan pesulap, dia itu editor. yang pesulap siapa? Deddy Corbuzier pesulap. Bukan. Apa dong dia? Promotor tinju. Bukan gue yang ngomong lo ya. Tolol. I was in a bad place. I'm still in a bad place. Tapi udah lebih baik. Lu pernah nggak bikin salah begitu buruknya sampai lu mau minta maaf, tapi lu tahu minta maaf lu hanya lip service? Lu tahu minta maaf lu itu sebenarnya nggak termaafkan. Lu tahu minta maaf lu sebenarnya nggak diterima dengan benar-benar sama orang-orang karena lu udah diingetin berkali-kali gitu. Gua udah diingetin berkali-kali, ngeyel. Kena, bukannya kapok, masih ngeyel. I'm so stupid. Jadi ya, gue mengisi isolasi mandiri gue dengan apa nggak tahu, nggak jelas. Gue nonton Avenger dari awal sampai akhir. Maksudnya semua urutannya, termasuk selipan-selipannya tuh, selipin sama Guardians of the Galaxy, selipin sama Captain Marvel, terus masuk lagi ke Endgame gitu-gitu. Dan sekarang walaupun gue udah negatif, tapi anak gue positif, istri gue positif, masing-masing di tempat masing-masing. Rumah masih sepi. Gue gak suka hidup sendiri. Kayak gue, rumah ini waktu kami masuk ke sini, sedikit terlalu besar karena waktu itu isinya cuma ada gua, Gamila, dan Dipo masih balita. Rumahnya 3 lantai, jadi agak kerasa besar. Terus sekarang kami berempat dan dua-duanya udah gede. Rumah ini jadi terasa penuh. Makanya kami mulai berpikir mau nyari tempat dan nyari rumah lagi, nyari sebuah lingkungan baru. Tapi sekarang ketika mereka nggak ada, rumah ini kosong sekali. Sepi. Dan gue gak suka.
Ada orang yang emang suka sendirian, ada orang yang emang seneng hidup single gitu. Tapi gue bukan orang itu. I miss my wife. I miss my kids. Aneh gitu rumah kosong. I don't understand myself. Padahal gue kemarin bilang gue trauma sama kejadian yang pertama. Kenapa gue bisa kena lagi? Dan seperti apa traumanya kalaupun itu ada ke depannya nanti? Gue gak tahu. Waktu gue kena COVID yang pertama di bulan Maret, setelah 10 hari, gue gak sabar untuk beraktivitas, gak sabar untuk kerja lagi. Walaupun yang gue ambil tetap kerjaan. Sekarang setelah gue negatif, udah kelar dari COVID, gue udah nolak kerjaan. Kalau nggak di rumah mah, kalau nggak dari rumah, I don't know. I don't know how to recover from this. Dan gue nggak tahu kalau misalkan gue mulai beraktivitas kembali, apakah ada hal-hal yang selama ini lahir karena gue lagi lockdown di rumah akan berhenti. Kayak saya merasa Herman, gue nggak tahu nih bakal seperti apa kedepannya nanti. Gue sih sejujurnya pengen ngedesain set untuk saya merasa Herman. Jadi kayak ada backdrop gitu, backdrop spesifik supaya lebih proper aja, lebih asik gitu. Dan gue masih punya ide-ide kreatif lain. Gue masih ada satu karakter yang lagi gue pikirin secara kreatif, ini karakternya nih apa dan kenapa dia seperti itu. Terus podcast Hidup Lain Indonesia Maya, apa yang akan terjadi ketika gue mulai aktif. Kayaknya sih nggak akan ada dampaknya karena udah nemu selahnya gitu istilahnya. Cuman ya gue akan mengisi hari-hari gue dengan aktivitas-aktivitas. Jadi itulah rasanya isolasi mandiri untuk kedua kalinya. Hati-hati. Makanya vaksin. Mungkin ada bagusnya juga diundur sih. Gua harusnya eligible untuk vaksin ini bulan Juli. Agustus, September, Oktober vaksin. Oktober kalau gua vaksinnya Sinovac atau tapi Pfizer katanya Agustus udah mulai masuk. Gua nggak tahu deh. Pokoknya Oktober vaksin pertama, November, Desember vaksin kedua misalnya, masuk 2022 udah punya vaksin, badan gue udah lebih kuat. Dan gue nggak tahu tahun depan bakal kayak apa. Tapi ya karena gue kenal diri gue sendiri, gue cukup yakin walaupun saat ini di depan lu gue kayak orang linglung atau bingung nggak tahu mau ngapain, gue curiga ntar ada aja ide gue. Suka gitu soalnya. Kadang-kadang di momen-momen gue terdesak suka keluar yang aneh-aneh, ya kayak saya merasa Herman. Jadi ya kita lihat apa yang terjadi. Makasih udah nonton. Gue sangat-sangat berharap lu lebih pintar dari gue dan gak setolol gue dan lebih bijak daripada gue dan nggak kenapa-kenapa. Dan kalaupun kenapa-napa punya kebijaksanaan untuk mengurung diri lu sendiri. Biar virusnya ada di badan. Kan gini ya, virusnya itu hanya bisa hidup antar orang. Jadi kalau misalkan dia keluar tapi nggak ketemu orang, dia tuh mati. Coba baca-baca deh. Jadi kalau misalkan lu ada di badan lu kurung diri lu sendiri, nggak sempat ketemu orang, lu gebugin ini dengan vitamin yang lu sikat, dengan imunitas lu, dengan kebahagiaan lu, sehingga dia olahraga. Karena katanya gue tuh juga dari AW, katanya bangke-bangkainya itu keluar dari pipis, dari keringat dan segala macamnya. Supaya lu nggak membahayakan orang lain. Itu aja dari gue. Makasih banyak.
jaga kesehatannya, makanya vaksin. Thank you.